Oke, kasus yang kedua. Ini masalah vektor nih. Cuman vektor dalam ruang dimensi 3. Ini vektor yang terjadi pada bangun ruang kubus ya. Ya, jadi coba nanti kalian perhatikan kubus berikut. Nanti lihat yang udah diperbesar aja nih gambar kubusnya. Nah, ini diketahui beberapa vektor. Pertama-tama vektor U ini mewakili vektor aki. Aki itu nanti vektor yang berarah dari A ke Ki. Ya, jadi nanti vektor aki kita bisa kasih namanya vektor U juga. Kemudian ada vektor V sama dengan vektor BT. Nah, ini dari B ya, vektor yang berarah dari B ke T, ini adalah vektor V. Dan vektor W itu sama dengan atau mewakili vektor FP. Berarti vektor yang berarah dari F ke P. Dengan titik P itu terletak di tengah segmen DH ya. Jadi nah ini yang kita sebut segmen DH atau garis DH. Nah, tengah-tengahnya adalah titik P. Kemudian titik Q terletak di tengah segmen BC. Nah, ini segmen BC atau garis BC, nanti tengah-tengahnya ada satu titik namanya titik Q. Nah, kemudian ada vektor lagi nih. Nah, nanti ini yang jadi pertanyaan ya. Vektor TD itu adalah vektor yang berarah dari T ke D. Ya, vektor TD nanti dinyatakan dalam alfa vektor U ditambah beta vektor V ditambah ini gamma ya, gamma vektor W. Nah, nantinya alfa, beta, dan gamma ini berupa angka-angka yang nanti akan kita carikan angka-angkanya. Nah, ini yang jadi pertanyaannya ya. Pasangan alfa, beta, gamma yang memenuhi si vektor TD ini. Oke, nah gini cara kerjanya ya. Ini mungkin sebagian besar dari kalian kalau ketemu soal seperti ini, mungkin kalian akan berpikirnya, oh, aku akan menggunakan cara penjumlahan vektor metode poligon. Metode poligon tuh begini, misalkan kita punya suatu vektor, katakanlah vektor AB ya. Kemudian ada vektor lain dilanjut ini dari titik B ya. Nah, misalkan ke arah sini. Ya, katakanlah ini C. Ya, ini ada vektor lain yaitu vektor BC. Nah, nantinya penjumlahan dua vektor ini, AB kalau kita tambah BC, nah hasilnya yang ini. Tadi kan kita mau mengawali dari titik A, mengakhiri ke titik C ya. Nah, ini ada vektor AC. Kita bisa ini ya, menggunakan penjumlahan vektor bahwa vektor AB, kalau kita tambahin dengan vektor BC, ini sama dengannya vektor AC. Tadi kan kita mengawali dari A, mengakhiri di C ya. Sama dengan ini AC. Kita pernah belajar masalah penjumlahan vektor, ini metode poligon. Nah, cuman kalau kita terapkan ke soal ini agak repot nih, agak repot. Karena vektor-vektor yang diketahuinya ini agak menyulitkan kalau kita nantinya menggunakan metode ini. Nah, ada satu metode lagi ya. Ini metodenya cukup mudah, yaitu menggunakan titik koordinat. Ini kita hapus dulu ya. Ini pernah kita pelajari di bab dimensi 3, khususnya yang metode analisa vektor. Nanti kalian bisa lihat ya di kelas 12 juga nih, bab dimensi 3. Ya, kalian bisa lihat metode analisa vektor, salah satunya kita belajar menentukan koordinat titik yang ada di kubus ini nih. Ya, setiap titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H termasuk. Nah, ini kalau diketahui titik Q pertengahan rusuk BC, titik P pertengahan rusuk DH, ya kita harus bisa juga menentukan koordinat dari kedua titik ini. Nah, cuman di sini kasusnya terjadi di ruang dimensi 3, bukan dimensi 2. Kalau dimensi 2 itu hanya terdapat dua sumbu, sumbu X, sumbu Y, selesai. Kalau dimensi 3 kita punya 3 sumbu di sini, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, yang disebut sumbu X itu biasanya gini, kita ambil pusat koordinatnya itu adalah titik D. Nah, yang disebut sumbu X itu dari pusat koordinat tuh arahnya ke depan. Ke depan nih, dari D arah ke A. Nah, ini nih yang jadi sumbu X. Nah, ini ya, ini yang jadi sumbu X. Ya, sepanjang garis ini nih. Kemudian sumbu Y-nya itu ya sepanjang DC nih. Nah, nanti kita perpanjang aja. Nah, ini yang jadi sumbu Y. Sumbu Z-nya yang vertikal dari pusat koordinat, nah ini ke atas. Nah, ini sumbu Z.
Paham ya? Oke, nah nantinya gini, strateginya kita akan berusaha mencarikan komponen vektor U, vektor V, dan vektor W. Ya, termasuk nanti komponen vektor TD. Bisa menggunakan, ya ini, koordinat titik ini. Ya, udah mendapatkan komponen masing-masing vektornya, nanti kita bisa jawab. Ya, kita bisa jawab. Ini nilai alfa, beta, dan gamanya nanti kalian bisa lihat ya. Oke, kita awali dulu dari komponen vektor U. Nah, di sini kan vektor U ini mewakili vektor aki. Ya, jadi vektor U sama dengan vektor aki. Nah, untuk menentukan komponen vektor U gampang banget. Vektor U kan sama dengan vektor aki. Nah, artinya kita bisa carikan komponen vektor aki. Dapat komponen vektor aki, ya itulah komponen vektor U. Gampang banget ya. Komponen vektor aki itu tinggal kita kurangin koordinat titik Q dikurangi A. Nah, hati-hati ya. Q kurangi A, bukan A kurangi Q ya. Hati-hati, jangan ketuker. Q kurangi A, ini di bab vektor kita udah belajar. Artinya kita harus menentukan dulu koordinat titik Q dan titik A. Nah, nanti koordinat titiknya kita nyatakan dalam bentuk kolom aja. Untuk memudahkan perhitungan ya. Kolom itu nanti kita susunnya ke bawah. Ya, X, Y, Z-nya itu dari atas ke bawah. Nah, ini titik Q posisi di sini. Nah, cuman permasalahannya gini. Kalau kalian mau nentuin koordinat suatu titik, ini agak membingungkan juga. Kenapa? Karena rusuk kubusnya ini kan nggak diketahui. Ukuran rusuk kubusnya berapa ini nggak diketahui. Cuman jangan khawatir. Di sini kan kita nggak diminta menentukan panjang vektor TD ya. Ini di sini yang ingin kita tentukan. Nah, ini komponen-komponen ini yang alfa, beta, gamma ya. Ini nggak diminta menentukan panjang vektor TD. Nah, kalau nggak diminta menentukan panjang vektornya, sebetulnya ini rusuk kubus kita bisa misalin. Bebas. Misalin berapapun. Nah, cuman sarannya ini jangan terlalu besar ya kalau kita mau misalin suatu rusuk kubus. Ya, paling enak coba kalian misalin rusuknya 2 aja. Jangan 1. Kenapa? Karena kalau 2 tuh enaknya gini. Nanti ke koordinat titik Q yang merupakan tengah-tengah BC. Ini kalau kita tarik ke sumbu X ya. Nah, nanti ke tengah-tengah AD, nanti kita dapat angkanya bagus. Ini ya setengahnya dari 2, yaitu 1. Ya, jadi nanti kita dapat angka-angkanya bagus. Ya, jadi saran aja kalau kita mau memisalkan rusuk kubus itu paling bagus rusuknya kita nyatakan dengan 2 satuan. Nah, itu ya. Oke, langsung kita tentukan koordinat titik Q, di mana tadi yang titik D ini pusat koordinatnya ya. Ini 0,0,0. Ingat ya, ini X, Y, Z. Ya, ruang dimensi 3 ini ya. Ada 3 sumbu, jadi nanti ini ada 3 nilai ya. Dalam satu titik, X, Y, dan Z. Nah, untuk yang Q dulu nih. Ya, koordinat titiknya gampang. Tadi kan sumbu X tuh yang ini nih. Ya, nah berarti dari titik Q kita tarik ke sumbu X, jelas nantinya ke pertengahan AD ini. Ini bisa dipastikan ke angka 1 ya kalau kita tarik ke sumbu X-nya. Ya, karena ini ke pertengahan AD. AD tadi kan setara dengan panjang rusuk kubus. AD itu 2 satuan. Nah, kalau ke tengah-tengah AD ya pasti ke angka 1. Sehingga bisa kita simpulkan nanti koordinat titik Q-nya nilai X-nya adalah 1. Nah, kemudian Y-nya. Y-nya berarti dari titik Q yang sama, tariknya ke sumbu Y yang di sini nih. Di belakang ini kan, yang DC ini kan. Oke. Nah, dari titik Q, tarik ke sumbu Y. Nah, tepat ke titik C. Ya, pasti ke angka 2 dong, karena di sini kan 2 satuan. Ya, rusuknya tadi kita misalin. Berarti di titik C ini ke angka 2. Berarti komanya koma 2. Nah, Z-nya nih, jelas. Ini titik Q posisinya di alas. Ya, nggak ada ketinggian. Ini kalau kita tarik ke sumbu Z, bisa kita tarik dulu ke X, kemudian dari X, nah tarik ke, nah ini jatuhnya ke pusat koordinat ya. Dipastikan dia 0. Nah, ini adalah koordinat titik Q. Nah, kemudian kita tentukan juga ya koordinat titik A. Nah, nanti yang koordinat titik Q kita nyatakan dalam bentuk kolom aja, yaitu 1, 2, dan 0. Nah, dikurangi yang A. Nah, ini posisi titik A di sini ya. Oke, nah kita tentukan juga koordinat titiknya. Jelas, nilai X-nya kebetulan ini. Titik A terletak di sumbu X. Ya jelas, ini di angka 2 ya. Ini angkanya pasti di angka 2 nih, titik A ini. Y-nya dipastikan 0, karena kan titiknya ini tepat di sumbu X.
Ya kalau kita tarik ke sumbu Y pasti ya ke angka 0. Tarik ke sumbu Z, Z yang ini ya, yang vertikal ini pasti ke angka 0 juga. 2,0,0. Nah ini cara menentukan koordinat titiknya ya. 2,0,0. Nah ini kita taruh ke sini. Ini 2, ini 0, ini 0. Sehingga bisa dong kita menentukan komponen vektor aki, yaitu komponen vektor U juga. Ya ini tinggal kita kurangin aja. 1 kurang 2 itu min 1. 2 kurang 0 itu 2. 0 kurang 0 ya 0. Nah ini dapat komponen vektor U. Lakukan hal yang sama untuk mencarikan komponen vektor V dan W. Oke, vektor V sekarang ya. Vektor V ini mewakili vektor ini ya, vektor BT. Nah ini vektor BT. Oke, kita tuliskan dulu. Nah, artinya untuk mencarikan komponen vektor V ya, T kurang B di sini ya. Kita tuliskan dulu ini T kurang B ya. Artinya koordinat titik T dikurangi koordinat titik B. Langsung aja ya. Untuk yang T, nah ini posisi titik T di sini. Ya ini di sisi ini ya, ABFE. Sisi frontal ini. Jelas dong, ini kalau kita tarik ke sumbu X dulu ya, nilai X-nya ya. Ini boleh kita tarik ke bawah dulu. Nah, ke pertengahan AB, kemudian tarik nah ke sumbu X, tepat ke titik A. Jelas ini angkanya 2 dong. Ya, dari D ke A kan ini 2 satuan. Berarti titik A ini angkanya 2. Nah, ini 2 dipastikan. Nah, kemudian untuk nilai Y-nya ya, berarti dari titik T ini kita tarik ke sumbu Y. Ya, kita ke bawah dulu aja nih, ke tengah-tengah AB lagi, kemudian tarik ke sumbu Y-nya nih, ke tengah-tengah DC dong, berarti 1. Ya kan DC 2 satuan, tengah-tengah DC ya pasti ini ke angka 1 nih angkanya. Nah, kemudian ke Z nih. Gampang, dari T kita tarik ke sini dulu aja. Ke kiri ya, ke si AE, kemudian dari AE, nah tarik ke sumbu Z ke tengah-tengah juga nih. Tengah-tengah dari DH dipastikan ya 1 juga ini. Nilai Z-nya. Berarti koordinat titik T adalah 2,1,1. Nah, ini ya, kita taruh sini, kita bikin bentuk kolom jadi 2, 1, 1. Nah, kita tulisnya gini. Paham ya? Oke, nanti dikurangi yang B. B-nya titik B. Nah, ini nih, ini posisi titik B ya. Oke, ke X-nya dipastikan ya ke A nih. Ya 2 dong. Kemudian dari titik B ke sumbu Y ya tarik ya pasti ke C. Angka 2 juga. Nah, kalau ke Z-nya ini posisi titik B kan ada di alas. Nggak punya ketinggian ya. Ini kalau ke Z dari B boleh ke A dulu. Kemudian dari A tarik ke sumbu Z ya ke pusat koordinat ya dipastikan nih 0. Koordinat titik B 2,2,0. Nah, nanti kita bisa tuliskannya dalam bentuk kolom yaitu 2, 2, 0. Paham ya? Sehingga bisa dong kita menentukan komponen vektor BT yang merupakan komponen vektor V juga. 2 kurang 2 ini 0, 1 kurang 2 ini min 1, 1 kurang 0 ya 1. Nah, dapat. Kemudian satu vektor lagi, yaitu vektor W. Kita carikan juga ya komponennya. Vektor W di sini mewakili vektor FP ya. Nah, artinya di sini untuk mencarikan komponennya ya, berarti titik P, koordinatnya ya, dikurangi F. Ya, P kurangi F. Yuk kita carikan koordinat titik P. Nah, kalau kita lihat posisi titik P di sini nih. Gampang menentukan koordinatnya. Ini kebetulan posisi titik P ada tepat di sumbu Z. Dipastikan nilai X-nya 0 lah ya. Ini kalau kita tarik ke sumbu X ya tepat ke bawah ke 0 nih. Ya, ke sumbu Y juga ya tepat ke bawah juga nih. Ini ke pusat koordinat 0 juga. Nah, Z-nya ya tengah-tengah DH di sini dipastikan ya 1 ya. Karena kan tadi DH itu kan 2 satuan. Ya tengah-tengahnya ini pastilah ke angka 1. Paham ya? Koordinat titik P 0,0,1 nanti kita bisa tuliskannya 0, 0, 1. Nah, dikurangi F. Koordinat titik F. Nah, titik F posisi di sini nih. Ya, ini di bidang depan juga ya. Nah, kalau kita tarik ke sumbu X, tarik dulu ke bawah ke B. Nah, kemudian dari B tarik ke A. Berarti pasti ke angka 2 ya. Ini koordinat F-nya 2, kalau kita tarik ke sumbu Y, ke bawah juga ke B, dari B langsung tarik ke belakang, ke C ya. Dipastikan 2 juga. Nah, kalau ke Z gampang. Kita tarik dulu aja ke kiri, ke titik E, kemudian nah ke H. Ini dipastikan angkanya 2 juga ya. Ini dari D ke H 2 satuan soalnya. Ya 2,2,2 itulah koordinat titik F. Berarti kita tulis di sininya 2, 2, 2. Nah, sehingga dapat dong
komponen dari vektor W. Ya, ini tinggal selisihkan. 0 kurang 2, ini negatif 2. 0 kurang 2 lagi yang tengah, ini min 2. Yang bawah 1 kurang 2, ini min 1. Beres. Bisa ya dipahami, kita berhasil nih menentukan komponen dari 3 vektor ini nih yang ada di soal U, V, dan W. Nah, satu lagi, kita tentukan sekarang komponen vektor TD. Ini yang ditanya ya. TD. Nah, komponen vektor TD kita tulis ini aja ya. Nah, ini artinya ya koordinat D dikurangi koordinat titik T. Nah, untuk yang D dulu nih. Yang D, nah posisi di sini pusat koordinat ternyata D. Ya udah, yang ini kan 0, 0, 0. Sedangkan yang T kebetulan udah kita carikan tadi koordinat titiknya. 2,1,1 ya kita tuliskan di sini 2, 1, 1. Sehingga komponen vektor TD langsung bisa kita hitung ya. Atas kurang atas nih. 0 kurang 2, negatif 2. 0 kurang 1, ini min 1. 0 kurang 1 yang bawah, ini min 1 juga. Beres. Dapat ini komponen vektor TD tadi. Ini di soalnya kan dikatakan bahwa vektor TD nantinya dinyatakan sebagai alfa dikalikan dengan komponen vektor U ditambah beta dikalikan dengan komponen vektor V nantinya atau dikalikan vektor V ditambah dengan gamma dikalikan dengan vektor W. Nah, nantinya kita bisa nyatakan ini masing-masing vektor ini dalam bentuk vektor kolom sesuai dengan komponen-komponennya. Nah, ini yang TD dulu nih. TD komponennya adalah min 2, min 1, min 1 kan. Sama dengan alfanya kita tulis ulang dikali vektor U. Tadi di atas vektor U komponennya min 1, 2, 0. Yuk langsung kita tuliskan ya. Ini min 1, 2, 0. Kemudian ditambah beta dikalinya dengan vektor V. Vektor V tadi. Nah yang ini. 0, min 1, 1 ya. Ini vektor V ya. 0, min 1, 1. Kemudian ditambah lagi dengan gamma dikalinya dengan vektor W. Nah ini vektor W komponennya min 2, min 2, min 1 ya. Min 2, min 2, min 1. Bisa dong nanti dari sini kita akan mendapatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Kita bisa carikan nilai alfa, beta, dan gammanya. Artinya nih, komponen yang paling atas min 2 ya, nanti akan sama dengan alfa kalian kalikan min 1. Ya jadi min alfa ditambah ini beta kali 0 ya, 0 ya. Oke, kemudian ditambah gamma kali min 2 ya, min 2 gamma. Paham ya? Nah, kemudian persamaan yang kedua dari yang komponen yang tengah ya. Ini min 1, nanti sama dengan alfa kali 2, ini jadinya 2 alfa. Kemudian ditambah beta kali min 1 ya, min beta ya. Nah, min beta. Kemudian ditambah gamma kali min 2 ya, min 2 gamma di sini. Paham ya? Kemudian ke persamaan yang ketiga yang bawah nih, min 1 nanti sama dengan, nah, alfa kali 0 ya 0, ditambah beta kali 1 jadi plus beta, kemudian tambah lagi gamma kali min 1 ya min gamma. Ini kita mendapatkan 3 persamaan atau jadi sistem persamaan linear 3 variabel. Baru kita carikan alfa, beta, gamma. Itu kan yang ditanya. Ya, pasangan alfa, beta, gamma ya, nilai-nilainya selesai. Nah, ini menggunakan prinsip koordinat titik ya. Jadi kita dapat komponen vektornya, kita bisa nyatakan nanti nilai alfa, beta, dan gammanya. Gampang. Ini persamaan 1 dan 2 dulu deh kita ambil ya. Dari persamaan 1 dan 2 kelihatannya kita akan eliminasi yang gamma nih. Ya, ini yang persamaan 1 kalau kita tulis ulang kan min 2 sama min alfa tambah 0 ya. Kemudian min 2 gamma. Persamaan 2 kalau kita tulis ulang ini ada min 1 sama dengan 2 alfa. Kemudian min beta ya, min beta, kemudian min 2 gamma. Nah, kalau kedua persamaan ini kita kurangin, dapatnya ya, min 2 dikurang min 1 ya, min 2 plus 1 ini jadi min 1. Sama dengan, nah ini min 1 alfa dikurangi 2 alfa, ini negatif 3 alfa. Nah, 0 dikurangi negatif beta jadi plus beta, kemudian yang min 2 gamma dikurang min 2 gamma ya. Ini kurang min jadi plus ya. Min 2 gamma plus 2 gamma habis yang ini. Paham ya? Nah, dapat ini kita simpan sebagai persamaan yang keempat aja ya.
Nah, kemudian kita ambil sekarang boleh persamaan 2 sama 3. Nah, nantinya kita eliminasi yang gamma lagi ya. Karena kan tadi dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi yang gamma. Nah, di persamaan 2 dan 3 ya. Nah, ini 2 dan 3 ini masalah sistem persamaan linear 3 variabel harusnya udah nggak canggung ya. Kita eliminasi lagi yang gamma. Gini aja. Nanti yang persamaan 3 kita langsung kali 2 aja ya. Persamaan 2 sih tetap ya kita tulis ulang. Ini min 1 sama dengan 2 alfa. Kemudian dikuranginya dengan beta, kemudian dikurangi dengan 2 gamma. Nah, persamaan yang ketiga langsung kali 2. Ini min 1 kali 2, ini jadi min 2. Kemudian sama dengannya, yakni 0 tetap. Kemudian plus beta kali 2 jadi plus 2 beta. Kemudian yang min gamma kali 2 ini jadi min 2 gamma. Yang terjadi ini kita kurangin lagi nih. Ya, jadi nantinya min 1 dikurangi min 2 ini jadi 1 ya. Sama dengan 2 alfa kurang 0 ini tetap 2 alfa. Min beta dikurangi 2 beta ini min 3 beta yang gamanya nyoret. Ini dapat persamaan 5. Nah, persamaan 4 dan 5 ini jadi sistem persamaan linear 2 variabel ya, variabel alfa dan beta. Kita bisa carikan, nah nanti persamaan 4 langsung kali 3 aja ya. Ini jadi negatif 3 sama dengan ini negatif 9 alfa, kemudian ditambahnya dengan 3 beta ya. Jadi dikali 3 supaya nanti di persamaan 5 ini ada min 3 beta, langsung kita bisa eliminasi ya. Ini 1 sama dengan 2 alfa, persamaan kelima min 3 beta. Nah, supaya ini yang beta tereliminasi, ini kita tambahin. Tambahin ya, min 3 tambah 1 ini ya. Ini min 2 sama dengan min 9 tambah 2, ini min 7 alfa. Ini positif 3 beta tambah min 3 beta, habis. Dapat dong alfanya min 2 per min 7 ya. Atau jadinya 2 per 7. Selesai. Dapat alfa ya. Nah, kemudian kita akan carikan beta. Boleh si alfa yang 2 per 7 masukin aja ke persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat kan di sini min 1 sama min 3 alfa ditambah beta. Nah, betanya yang, alfanya yang ini ya. Yang 2 per 7. Nah, ini min 3 langsung kita kalikan 2 per 7 aja. Nah, di sini kita mau carikan nilai beta. Jadi nantinya ini min 1 sama dengan min 3 kali 2, ini min 6 ya. Min 6 per 7 ditambahnya dengan beta. Nah, nyari betanya gampang. Yang min 6 per 7 pindah ruas aja. Ini yang min 1 boleh ya kita tuliskan min 7 per 7. Nah, min 6 per 7 pindah, ini jadi plus 6 per 7. Dapat nilai betanya ini jadinya min 7 tambah 6, min 1 ya, min 1 per 7. Betanya dapat ya. Tinggal cari gamma, boleh ambil persamaan yang ketiga aja ya. Oke, bahwa min 1 sama dengan 0-nya nggak usah tulis, plus beta, betanya min 1/7 ya. Jadi ini min 1/7, kemudian min gamma. Min gamma pindah, ini jadi gamma sama dengan min 1/7. Nah, min 1 pindah sini ya. Jadi tambah 1 atau tambah 7 per 7. Dapat di sini gamanya min 1 tambah 7, ini 6, 6-nya 6 per 7. Ini nilai gamanya, sehingga pasangan alfa, beta, gamma, alfanya 2 per 7, kemudian betanya negatif 1 per 7, gammanya 6 per 7. Dapat dong hasilnya. Yuk kita lihat ke pilihan jawaban ya. 2 per 7, min 1/7, 6 per 7 ya. 2 per 7, min 1 per 7, dan 6 per 7. Pilihan yang A. Ada. Ini menggunakan prinsip koordinat titik ya. Pada ruang dimensi 3, setelahnya kita mencarikan komponen vektor masing-masing ini yang ada di soal, termasuk yang jadi pertanyaan, kita bisa carikan alfa, beta, dan gamma. Ini nggak sulit. Hitungannya nggak sulit. Ya, kita hanya cukup mencarikan koordinat titik aja nih. Titik-titik yang diperlukan. Nggak sulit kan? Ya, udah gitu kita nyari komponennya ya kayak vektor A-Q, tinggal Q kurang A. Tinggal kurangi biasa aja ya. Atas kurang atas, tengah-tengah, bawah kurang bawah. Dapat komponen vektornya. Nanti ujung-ujungnya ini jadi sistem persamaan linear 3 variabel kesininya. Nah, ini ya cara kerjanya. Oke.